Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan terjebak. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 9. Demikian sabda Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang bernama Matilda yang sangat menginginkan penerimaan dan sambutan di tengah masyarakat luas. Padahal ia hanyalah istri dari orang biasa. Suatu hari suami Matilda mendapat undangan untuk menonton sebuah pertandingan bola yang sangat bergengsi. Untuk menghadiri undangan tersebut, Matilda meminjam sebuah kalung indah dari temannya yang terkaya. Atas penampilannya yang sangat anggun itu, ia memang menerima banyak pujian dari kalangan orang-orang atas. Tetapi sayang sekali, kalung pinjaman yang mendatangkan banyak pujian itu hilang di keramaian massa. Suaminya terpaksa meminjam uang sebesar 37.000 francs dari sumber-sumber yang bersedia memberikan pinjaman. Ia membeli kalung yang bentuknya persis dengan kalung yang dihilangkan oleh istrinya. Matilda pun mengembalikan kalung itu kepada temannya tanpa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Selama 10 tahun yang sangat menyiksa, pasangan suami istri itu harus bekerja keras membanting tulang untuk mengembalikan pinjaman sebesar 37.000 francs tersebut. Mereka terpaksa menjual rumah, kehilangan pelayan karena tidak mampu lagi membayarnya, dan tinggal di perkampungan miskin demi melunasi hutang 37.000 francs yang mereka pinjam. Mereka berdua mau mengerjakan apa saja demi melunasi hutang mereka. Setelah pinjaman itu lunas terbayar, Matilda tergerak untuk menceritakan kepada temannya kejadian yang sebenarnya dan betapa menderitanya mereka selama 10 tahun untuk melunasi pinjaman itu. Tetapi Matilda justru mendapat berita yang sangat mengagetkan, sekaligus menyedihkan hati. Temannya pun menceritakan bahwa kalung yang dulu dipinjam oleh Matilda itu hanyalah kalung imitasi yang terbuat dari semacam lem atau perekat. Harganya pun hanya 500 francs atau bahkan kurang dari itu. Saudara yang terkasih, betapa sering kita terjebak dalam rasa haus akan pengakuan
dan pujian. Kita ingin kelihatan lebih hebat dan lebih berkelas. Kalau bisa jangan ada yang mengalahkan. Penampilan dan gaya seolah menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita mengira dengan memakai barang-barang mewah dan mahal, itu akan menaikkan harga diri dan membuat hidup kita lebih berarti. Gengsi memaksa orang untuk melakukan apa saja yang akhirnya membuatnya tidak dapat menikmati karunia indah dari kehidupan berupa ketenangan dan damai sejahtera. Apa gunanya pujian dan penerimaan jikalau kita harus membayarnya dengan penderitaan berkepanjangan? Yang lebih menyedihkan lagi adalah rasa haus akan pengakuan, pujian, dan penerimaan yang akhirnya hanya akan mengalihkan perhatian kita dari tujuan utama, yaitu untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk tidak gila pujian atau sanjungan. Syukurilah apa yang ada pada kita, dan biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jauhkanlah kami dari pengaruh dunia yang seringkali lebih mengutamakan kepuasan sementara. Biarlah mata kami selalu tertuju hanya kepada Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan hadir untuk menolong, untuk menopang mereka, sehingga mereka merasakan penyertaan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Kami memohon Tuhan yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.